Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita setelah kita awali dengan sholat subuh berjamaah tadi dengan suasana yang cukup sejuk. Alhamdulillah, ini kita melanjutkan ngaji kita, masih pembahasan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada kita untuk selalu mengajak kepada kebaikan, dimulai dari diri sendiri, karena yang seringkali kita remehkan, kita sebagai muslim, sebagai mukmin, di sini dikatakan oleh pengarang kitab ini, annas sholata a'dhamu wajibin ba'da syahadatain. Bahwasanya sholat itu lebih mulia, lebih besar, lebih diutamakan setelah syahadatain, setelah kalimat syahadat. Dan syahadat seringkali kita remehkan. Kita hanya menyangka cukup dengan talafud, pengucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Kita sudah sebagai seorang muslim dan mukmin. Tetapi akal kita ketika kita gunakan dengan seksama, andaikan syahadat itu selesai, cukup sekali kita utarakan, tidak mungkin sholat diisi dengan syahadat, dengan takrir syahadat, pengucapan syahadat. Ini menunjukkan keislaman kita selalu dalam proses pembaharuan terus menerus. Subuh ini nanti kita perbarui duhur. Duhur keislaman kita perbarui asyar. Begitu selanjutnya, terus menerus. Sudah tidak ada awal, tidak ada akhir. Karena awalnya adalah kita, kelahiran kita. Akhirnya nanti ketika kita dijemput maut. Udah terus menerus. Awal akhir itu berulang terus menerus. Maka labudda fi syahadati alla ilaha illallah min sab'ati syurut. Maka kita harus mengerti, mengilmui, memahami konsekuensi dari syahadat. Apakah syahadat kita itu sudah cukup diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan kita juga sebagai seorang muslim yang sudah sejak lahir berada di dalam naungan Islam, pasti kita tidak merasa pernah bersyahadat. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang lahir di luar Islam, dewasa, masuk ke Islam. Syahadatnya didasari dengan ilmu. Kalau kita syahadatnya didasari dengan kondisi yang sudah Islam. Karena orang tua kita sudah muslim dan muslimah. Maka kita koreksi kembali syarat-syarat agar syahadat kita itu menjadi syahadat yang benar-benar syahadat, yang itu adalah ta'alluhul qalbi, ketundukan hati. Dengan harapan amalan-amalan kita, baik yang bersifat muamalah maupun ibadah,
itu memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit maupun banyaknya. Maka syaratnya ada, di sini dikatakan ada sab'ah, ada 7. Labudda fi syahadah. Jadi kalau syahadatnya dikatakan betul, itu syaratnya ada 7. La tanfa'u qailuha illa bijtima'iha. Dan kalau ada yang beleset satu, maka tidak memberikan faedah. Itulah mengapa kita diminta syahadat terus menerus. Habis wudhu, doanya juga syahadat. Nah, apakah itu tidak ada maksud? Penuh dengan maksud. Hanya bagi kita yang mau berpikir, la'allakum ta'qilun. Sehingga kita minta pertolongan kepada Allah untuk menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu ingin memiliki keinginan untuk mengilmui segala yang Allah perintahkan kepada kita, agar tidak mudah untuk menguap. Kita sholat, alhamdulillah ini kita sudah sholat. Kalau tidak kita ilmui, maka celakalah sholat kita. Lah, Allah sudah mengutarakan sedemikian agar kita berpikir. Syarat yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahli. Kita harus selalu berkeinginan memahami sesuatu. Al-ilmu, mengilmui. Karena apa? Karena dengan ilmu al-munafi lil jahli akan menghapus kebodohan. Dan setan selalu ingin kita ini lebih bodoh daripada mereka. Padahal kita sudah tercipta fi ahsani taqwim, dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Ilmu kita itu jauh di bawah setan. Tapi ketika kita sudah lahir, gitu. Sudah. Setan langsung bekerja agar kita tetap berada di dalam al-jahal, kebodohan. Maka perintahnya ikra, fa'lam, bacalah, ilmuilah. Ini tugas kita yang pertama. Yang kedua, al-yakinu al-munafi li syakki. Ketika kita bersyahadat, kita itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke arah keyakinan. Ketika melakukan segala tindakan, tindak tanduk harus atas dasar keyakinan, bukan keraguan, asyak. Dan betapa jenengan kalau ingat, kalau di bangku kuliah ataupun bangku sekolah, itu diajarkan sebelum kita, ini berkaitan dengan metodologi, cara untuk memahami sesuatu. Munculkan keraguan, barulah kita belajar. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi ini di bangku kuliah diajarkan sedemikian. Ketika saya mengajarkan metodologi yang bersumber dari Quran, itu muncul bukan sanggahan tapi pertanyaan. Loh, sedangkan di mata kuliah, di pelajaran metodologi penelitian itu harus diawali dengan keraguan. Ya memang karena ini bersumber dari orang-orang yang tidak sunat. Dengan kita, sumber dari Al-Quran mengatakan harus yakin, ilmu yakin. Untuk mengetahui sesuatu agar tumbuh keyakinan, maka diawali dengan keyakinan. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bukan setelah gagal baru tak tawakal lain gini. Nah. Tapi sebelum melakukan apapun kita sudah tawakal, sudah yakin, ya Allah, berhasil nggak berhasil hamba usaha. Berhasil nggak berhasil nanti Engkau yang menentukan. Hamba cuma memproses kehidupan ini. Na'udzubillah min dzalik. Kita banyak dikuasai pola pikir yang jauh dari syahadat. Yang ketiga, al-qabulu al-munafi lirraddi. Al-qabul, menerima.
hakikat bahwa semuanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Biar kita terhindar dari segala penolakan-penolakan. Wah, jangan-jangan ini gini, jangan-jangan ini. Penolakan. Padahal Allah yang memberikan ini semua. Baik dalam kondisi kita sempit maupun dalam kondisi kita lapang. Semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah melalui lisan nabinya sudah menyampaikan inna a'toinakal kautsar. Semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabi' dan yang keempat, al-inqiyadu al-munafi litarki. Syarat syahadat kita itu benar adalah kita ketika mengetahui perintah Allah itu dengan segera, dengan yakin, tidak ada keraguan, al-inqiyad, melaksanakan. Sudah bukan dengan perhitungan lagi. Tapi al-inqiyadu al-munafi litarki. Melaksanakan agar apa? Agar kita tidak tertinggal. Tertinggal dari apa? Tertinggal dari kebaikan. Dan tugasnya setan, kita diminta oleh setan, dirayu oleh setan untuk meninggalkan segala kebaikan. Apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Buktinya kita selalu suka menunda-nunda. Kita akui ini kelemahan kita. Kita enggak maksum. Maka kita berusaha dengan sedaya upaya kita, la haula wala quwata illa billah. Dan kita sudah diajarkan oleh Nabi dengan doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Biar tidak menunda-nunda. Tapi memang masih terjadi karena kita manusia. Karena ketika kita tergelincir langsung insaf atas kekhilafan kita, istighfar, kita melakukan kebaikan lagi. Innamal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Ini harus kita lakukan prinsipnya. Karena segala kebaikan Allah jamin berfungsi untuk menghapus keburukan-keburukan kita. Al-khamis yang kelima, al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Syarat syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari adalah al-ikhlasu al-munafi lisyirki. Kita melepaskan hati kita. Melepaskan hati kita dari segala pemberat dunia. Oh eman. Hati kita masing-masing. Karena kita sudah yakin semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya kalau saya yakin jenengan tidak. Ya, masih banyak di antara kita eman kita tinggal. Tak tunda dhisik. Eman. Ya, kalau kita memang tidak ada udzur, ya sudah kita segerakan. Kalau tidak ada udzur, kita akui memang kita ini dhaif. Ya. Apalagi dengan pekerjaan yang menurut kacamata kita sebagai manusia berat. Akhirnya Allah memberitakan kita untuk ikhlas. Sudah lepaskan. Lepaskan dalam arti keterikatan hati. Akan ketakutan. Oh, kalau nggak gini saya nggak ada rezeki. Allah sudah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf, ahum yuqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna ma'isyatahum bil hayatid dunya. Apakah manusia yang mengatur rezeki? Kita lah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah membagi-bagi rezekinya. Maka kita diminta oleh Allah untuk al-ikhlas, al-munafi lisyirki. Agar kita tidak jatuh kepada lembah kesyirikan, maka kita atur. Kita atur semua. Terutama di dalam hati kita. Ya. Keberatan untuk ditinggal dunia. Biarkan dunia tidak akan lari kemana-mana. Ya. As-sadis yang keenam, asidku al-munafilil kadabi. Dalam prakteknya, syahadat itu diterima oleh Allah
ketika kita mampu berusaha terus menerus. Saya mengatakan sedemikian, terkhusus kepada diri saya pribadi. Kemampuan kita berusaha untuk mampu. Asidku, menjaga kejujuran. Al-munafilil kadabi, yang mana akan menghapus segala kebohongan. Kehidupan kita sekarang dipenuhi dengan kebohongan. Apalagi dengan adanya teknologi. Teknologi AI, artificial intelligence, semuanya bisa ditipu, semuanya bisa dipercantik. Kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran, yang memiliki kemampuan untuk mempercantik, memperindah kehidupan cuma satu, yaitu syaitanur rajim, setan. Apakah kita tidak ingat? Allah mengatakan sedemikian. Setanlah yang diberikan tugas untuk mempercantik kehidupan agar tampak cantik, sehingga keterikatan kita dengan Allah semakin berkurang. Tapi giliran hakikat terbuka, wah, sebagaimana kita ketika kehidupan keluarga, suami istri, ya sudah, apa yang tertutup? Tidak ada. Mau penampilan model apapun, kalau sudah keluarga, oh mengunuta, semua dibuka oleh Allah. Maka kita bismillahirrahmanirrahim, ya, untuk selalu menjaga kejujuran. Berat, memang berat, karena memang itu adalah ujian kehidupan bagi kita semua. Dan yang terakhir, al-mahabbatu al-munafi lididdiya. Kalau saya artikan secara letterlek adalah rasa cinta, padahal tidak. Yang dimasukkan al-mahabbah di sini adalah rasa perlu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memerlukan segala sesuatu seyukianya sebagai seorang muslim dan mukmin menuju status sebagai seorang muhsin. Keperluan kita mintakan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan wasilah kepada apapun, tapi kita tetap yakin itu semua datangnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pembahasan yang singkat ini, syahadat kita menjadi syahadat yang diterima oleh Allah, dan amalan-amalan kita terlindungi dari segala bercak-bercak, noda-noda yang bisa mengantarkan kita ke neraka. Semoga kita dimuliakan oleh Allah dan dikumpulkan wa al-hiqna bis-sholihin fil jannah. Kita dikumpulkan oleh Allah dengan hamba-hambanya Allah yang lain yang soleh-solehah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.